Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita dari film I Am Legend. Film ini telah rilis pada tanggal 12 Desember tahun 2007. Pada film ini memiliki dua ending yang berbeda, yakni ending aslinya dari film ini dan juga ending alternatif. Untuk ending aslinya dikhususkan bagi para penonton bioskop. Tapi karena banyaknya orang yang tidak menyukai ending asli dari film ini, pada akhirnya dibuatkanlah ending alternatif yang nanti gua akan bahas lebih detail di akhir cerita. Di dalam film ini bercerita tentang seorang ilmuwan yang berhasil bertahan hidup dari wabah yang menyerang kota New York. Ia berusaha keras untuk mencari vaksin dari virus tersebut. Penasaran ceritanya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang dokter bernama Alice Crippen yang sedang diwawancarai oleh salah satu stasiun TV. Dr. Crippen mengklaim bahwa timnya sudah berhasil menciptakan obat kanker yang berasal dari virus campak, yang dimana virus itu dirubah dan dibuat menjadi virus yang tidak berbahaya, sehingga virus itu dapat menyembuhkan kanker. Dirinya telah menguji obat itu kepada 10.000-an orang, dan semua subjek percobaan tersebut dinyatakan sembuh dari kanker. Tetapi seiring berjalannya waktu, obat itu berubah menjadi virus berbahaya yang disebut virus Crippen. Korban yang terinfeksi virus terus bertambah dan menyebabkan kepanikan di seluruh kota, bahkan dunia. Virus Crippen dapat menginfeksi manusia, bahkan hewan melalui udara atau gigitan dari subjek yang telah terinfeksi. Manusia atau hewan yang telah terinfeksi akan berubah menjadi makhluk yang disebut Darkseeker. Darkseeker ini bukan zombie ya guys. Pada dasarnya zombie itu adalah mayat yang hidup, tetapi Darkseeker ini sama sekali belum mati. Mereka masih memiliki detak jantung dan masih memiliki perasaan. Darkseeker memiliki kulit pucat yang akan terbakar jika terkena sinar ultraviolet. Mereka juga memangsa daging manusia dan hewan. Jika mereka kekurangan makanan, mereka tidak segan-segan akan memakan satu sama lain. Virus ini telah membunuh 90% populasi dunia. Lalu 9,8% populasi telah terinfeksi virus ini, dan sisanya masih hidup karena mereka kebal terhadap penyebaran virus melalui udara. 3 tahun pun berlalu semenjak virus Crippen menginvasi seluruh dunia. Sekarang kita akan fokus ke tokoh utama film ini yang bernama Dr. Robert Neville. Neville adalah seorang letnan kolonel angkatan darat dan juga seorang dokter. Dia mengabdikan dirinya untuk mencari vaksin virus Crippen. Demi membuat vaksin virus ini, Neville rela tinggal di sebuah kota yang terisolasi bersama anjingnya yang bernama Sam. Neville memiliki tubuh yang kebal terhadap virus ini, tetapi anjingnya yaitu Sam hanya kebal terhadap penyebaran virus melalui udara. Sebenarnya Neville memiliki seorang anak dan istri, namun mereka telah meninggal 3 tahun yang lalu akibat kecelakaan helikopter saat akan dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Hingga saat ini Neville masih terbayang-bayang tentang kematian tragis pada istri dan anaknya. Kegiatan sehari-hari Neville adalah berkeliling kota mencari persediaan makanan dan juga kebutuhan untuk hidupnya. Sesekali ia juga meletakkan rekaman tentang dirinya agar siapapun manusia yang masih hidup bisa menemuinya. Karena saking lamanya berdiam diri di kota yang amat sunyi, Neville juga menaruh beberapa manekin di sekitaran jalan agar dirinya bisa mengobrol dengan manekin layaknya seorang manusia. Selain kegiatan itu, dia juga melakukan eksperimen dengan tikus untuk menemukan vaksin virus Crippen. Kemudian dari semua tikus yang dijadikan eksperimen, dia hanya menemukan satu tikus yang mulai menunjukkan kemajuan dari vaksin yang ia buat. Setelah itu Neville memutuskan untuk mengujinya langsung ke Darkseeker. Suatu hari saat Neville dan Sam berada di kota, Sam melihat seekor rusa dan mereka pun segera memburu rusa tersebut untuk persediaan makanan mereka. Namun rusa itu terus berlari hingga masuk ke dalam sebuah gedung yang sangat gelap. Gedung yang gelap bisa jadi adalah sarang dari para Darkseeker.
Neville memperingatkan Sam agar tidak masuk ke dalam gedung. Namun, Sam malah terus mengejar rusa itu hingga masuk ke dalam gedung. Neville pun terpaksa masuk ke dalam gedung untuk mencari Sam. Saat sedang menelusuri gedung, Neville melihat sekelompok Darkseeker sedang memangsa rusa yang tadi masuk ke dalam. Dengan hati-hati, Neville akhirnya menemukan Sam yang sedang bersembunyi di bawah kolong meja. Pada akhirnya, mereka berdua pun segera pergi dari sana. Namun, salah satu Darkseeker tiba-tiba melihat mereka berdua, sehingga hal tersebut membuat Neville dan juga Sam langsung berlari sekencang-kencangnya. Setelah berhasil selamat dari kejaran Darkseeker, Neville membuat jebakan untuk menangkap salah satu Darkseeker untuk dijadikan percobaan vaksinnya. Singkat cerita saja, Neville berhasil menangkap Darkseeker betina. Akan tetapi, terlihat salah satu Darkseeker jantan ingin menghentikan penangkapan tersebut. Namun, ia mengurungkan niatnya karena masih ada sinar matahari. Setelah menangkap Darkseeker, Neville pun kembali ke laboratoriumnya yang berada di ruang bawah tanah rumahnya. Dirinya segera melakukan pengujian sampel vaksin yang telah ia buat. Namun, pengujiannya tersebut ternyata gagal lagi. Keesokan harinya, Neville pergi ke pelabuhan dengan harapan seseorang akan datang menemuinya. Namun, hingga saat ini hanya dialah yang masih hidup di kota tersebut. Di sini terlihat bahwa Neville tampak kesepian dan butuh teman untuk berbicara. Saat mereka hendak pulang, Neville melihat salah satu boneka manekin yang ia sebut Fred berada di tempat yang berbeda. Neville pun bingung dan mengira bahwa Fred sebenarnya hidup. Dia pun mencoba untuk mendekati manekin yang diberi nama Fred. Dan ternyata manekin itu hanyalah sebuah umpan agar Neville terperangkap di dalam jebakan. Tetapi siapakah yang menjebak Neville? Nah, yang menjebak Neville adalah Darkseeker jantan. Darkseeker jantan ingin membalas dendam pada Neville yang sudah menculik Darkseeker betina. Neville pun pingsan dan masih terperangkap di dalam jebakan. Saat Neville tersadar, matahari sudah mulai terbenam, yang artinya para Darkseeker siap untuk keluar menyerang si Neville. Neville pun dengan cepat melepaskan diri dari jebakan untuk segera menuju ke mobilnya. Tak lama setelah itu, datanglah sekelompok anjing Darkseeker yang langsung menyerang mereka. Sam berusaha keras untuk melindungi majikannya dari mara bahaya. Namun hal tersebut membuatnya menjadi terluka, yang mengakibatkan Sam tertular dengan virus Creepin. Mengetahui bahwa Sam terluka, Neville pun menjadi panik dan segera membawanya ke laboratorium di rumahnya. Di sana, ia langsung menyuntikkan vaksin yang ia coba pada seekor tikus. Namun semuanya sudah terlambat. Virus Creepin telah menyebar ke seluruh tubuh Sam, yang mengakibatkan Sam berubah menjadi sangat agresif dan mencoba menyerang Neville. Sadar jika Sam tidak dapat ditolong, Neville pun dengan terpaksa membunuh Sam dengan cara mencekiknya. Scene ini menurut gua paling sedih karena Sam telah menemani kehidupan Neville selama 3 tahun lamanya berada di kota. Dan kini Neville menjadi sendirian tanpa ada yang menemani. Kesedihan yang dialami membuatnya kehilangan akal sehat, sehingga Neville dengan nekat keluar pada malam hari demi melawan para Darkseeker yang telah membunuh anjingnya. Karena saking banyaknya Darkseeker, Neville hampir saja mati di tempat. Namun ia langsung diselamatkan oleh seseorang bernama Anna dan Ethan yang juga kebal dari virus ini. Kemudian mereka membawa Neville kembali ke rumahnya. Sebelumnya, Anna telah mendengar rekaman tentang Neville dari siaran radio. Hal itulah yang membawanya untuk segera bertemu dengan Neville. Anna pun bercerita bahwa mereka berasal dari Sao Paulo. Rencananya mereka akan pergi ke wilayah Vermont, yakni tempat orang-orang yang selamat dari virus Creepin. Neville kemudian mengatakan bahwa dirinya yakin tidak ada lagi manusia yang selamat akibat virus Creepin ini. Anna tetap bersikeras untuk mengajak Neville ke Vermont agar mereka bertiga selamat. Namun Neville menolak ajakan tersebut. Neville kemudian mengajak Anna dan Ethan untuk berdiam diri di rumahnya sambil mencoba vaksin lainnya yang telah ia buat untuk Darkseeker. Namun hal itu ternyata masih belum berefek terhadap Darkseeker. Where can Ethan sleep?
Di malam harinya, ternyata para Darkseeker telah melacak dan mengetahui tempat tinggal Neville. Mereka pun melakukan penyerangan secara membabi buta. Karena panik, Neville pun mengaktifkan bom yang telah terpasang di sekeliling rumahnya untuk mencegah Darkseeker masuk. Karena banyaknya Darkseeker menuju ke rumahnya, akhirnya Neville membawa Anna dan Ethan untuk bersembunyi di ruang bawah tanah tempat laboratoriumnya. Neville secara tidak sengaja melihat perubahan tubuh yang menunjukkan kesembuhan pada Darkseeker betina, yang artinya vaksin yang dibuatnya mulai bekerja pada tubuh Darkseeker. Tinggal menunggu waktu, Darkseeker itu akan berubah menjadi manusia seperti sedia kala. Di saat mereka bersembunyi, tiba-tiba para Darkseeker berhasil menemukan mereka. Secara mengejutkan, Darkseeker jantan membuat gambar seperti kupu-kupu pada kaca tersebut. Neville ingat bahwa Darkseeker yang ia tangkap memiliki tato kupu-kupu di punggungnya. Ia pun mengerti bahwa Darkseeker jantan ingin Neville menyerahkan Darkseeker betina kepadanya. Dengan sangat terpaksa, Neville pun melepas semua alat-alat medis yang menempel di tubuh Darkseeker betina. Tak lama setelah itu, akhirnya Neville menyerahkannya kepada Darkseeker jantan. Setelah mendapatkan Darkseeker betina, semua Darkseeker langsung pergi meninggalkan mereka bertiga. Setelah itu, Neville pun menyadari bahwa para Darkseeker masih memiliki emosi atau perasaan layaknya seorang manusia. Lalu keesokan harinya, Neville meninggalkan penelitian tentang vaksin virus Crispin dan pergi ke Vermont bersama Anna dan Ethan. Mereka pun memulai hidup mereka yang baru, dan film pun selesai. Nah, sebenarnya di dalam film ini memiliki dua ending yang berbeda, di mana ending yang kita tonton tadi adalah ending alternatif. Sedangkan untuk ending aslinya, di saat Neville melihat bahwa vaksin barunya ternyata bekerja, dirinya langsung bergegas untuk mengambil darah Darkseeker yang nantinya bisa diteliti dan digunakan untuk menyembuhkan para Darkseeker. Darah itu kemudian diserahkan pada Anna agar nantinya bisa diteliti lebih lanjut. Setelah memberikan darah itu kepadanya, Anna dan Ethan disuruh pergi melewati jalan rahasia yang telah ia buat untuk kabur dari sana. Di situ Neville memutuskan untuk membunuh para Darkseeker menggunakan granat agar Anna dan Ethan tidak dikejar oleh mereka. Walaupun hal tersebut akan membuatnya terbunuh, setidaknya Neville bisa menemukan vaksin Crispin demi menyembuhkan para orang-orang yang terinfeksi. Setelah Neville meninggal, Anna dan Ethan pergi ke koloni manusia yang ada di Vermont serta membawa vaksin virus Crispin yang telah berhasil dibuat oleh Neville. Anna pun menceritakan kepada semua orang tentang perjuangan Neville untuk menemukan vaksin tersebut. Dan itulah kenapa judul di dalam film ini adalah I Am Legend, yang artinya Neville menjadi seorang legenda. Di antara kedua ending tersebut, gue lebih memilih ending aslinya. Kenapa? Karena di ending asli dari film ini, Neville menjadi seorang legenda yang sesungguhnya, sesuai dengan judul dari film ini.